Oke, 1, 2, 3. Mitra bisnis, kali ini saya berada di rumah sahabat lama saya, seorang pengamat ekonomi yang sangat kritis, tetapi yang sangat konstruktif. Saya katakan demikian karena beliau ini bukan kelompok orang yang tergolong dalam barisan sakit hati. Beliau bukan orang dari mantan yang berada dalam lingkaran kekuasaan yang kemudian sekarang mungkin disingkirkan, bukan. Beliau juga bukan caleg gagal, juga bukan. Ya, beliau adalah murni memberikan pengamatan-pengamatan dan analisis ekonominya yang dengan sangat tajam, yang saya sudah sering ikuti, tetapi sangat konstruktif. Nah, siapa beliau ini? Dia adalah Antoni Budiawan, mantan rektor dari Institut Bisnis Indonesia atau yang sekarang menjadi Widyaditi School, dan beliau adalah alumni dari Universitas Erasmus Belanda. Nah, mitra bisnis, kali ini kita akan berbincang-bincang. Saya akan mencoba mengeksplorasi pandangan-pandangan beliau secara langsung. Pak Anton, selamat sore. Apa kabar? Baik-baik ya, luar biasa Pak. Terima kasih sekali untuk kesempatan ini. Pak Anton, ini adalah episode yang kedua dari hadirnya Suara Bisnis Online. Ya. Dan ini akan nanti kita lakukan publikasi ganda, baik yang tertulis maupun yang di video kan. Ya. Pak Anton, selama ini saya sudah banyak mengikuti ini. Opini-opininya Pak Anton sangat kritis, sangat tajam, tapi semuanya konstruktif. Nah, hari ini saya ingin tanya langsung nih. Kalau sebelum ini kan saya cuma ngikutin apa Pak Anton, tanya langsung nih. Topik besarnya adalah tentang kondisi ekonomi kita nih Pak. Sebenarnya gimana yang sesungguhnya ekonomi Indonesia ini? Itu yang pertama. Artinya gini, kita mencoba melihat apakah utang yang demikian besar ini benar-benar bisa secara optimis kan ada recovery gitu ya di dalam jangka waktu tertentu. Dan yang kedua, apakah benar sih COVID-19 ini merupakan kambing hitam yang menjadikan ekonomi kita ambles gitu? Atau sebenarnya tanpa COVID pun kondisi ekonomi kita boleh dikatakan negatif. Dan bagaimana ini solusi untuk mereka punya Pak? Boleh Pak Anwar, silakan kita ke atas. Ya, terima kasih. Menarik sekali ya pertanyaan tadi. Pertama adalah apakah COVID-19 ini menjadi kambing hitam? Kalau kambing hitam dijadikan alasan, ya. Tetapi apakah ekonomi kita bahwa ini dikarenakan COVID? Nah, itu tidak begitu. Pertama adalah seperti yang saya sering tulis, Pak Teguh juga mungkin sering mengikuti bahwa ekonomi kita ini sudah melemah sejak 2015. Jadi sudah melemah terus, semua data-data menunjukkan bahwa ini melemah terus. COVID-19 hanya mempercepat. Keterpurukan ini mempercepat kehancuran dari ekonomi kita. Apa artinya mempercepat itu? Artinya bahwa utangnya yang tadi cuma 300 triliun, 350 triliun defisit, sekarang menjadi 1.000 triliun. Nah, ini yang mempercepat bahwa kalau kita lihat penerimaan pajak dari 13,3% terhadap PDB rasio itu turun menjadi 9,8% pada tahun 2019. Ya, dari 13,3% menjadi 9,8%. Oh, luar biasa. 19 itu ya, 2019 sebelum COVID. Nah, COVID mempercepat, makanya saya katakan COVID ini mempercepat. Sekarang rasio pajak kita itu pada akhir Q1 ini, triwulan 1 2021 itu hanya 7,3%. Jadi ambles dia ya. Salah satu yang terendah di dunia. Saya rasa ya tidak ada lagi beberapa yang terdapat negara yang lebih rendah dari ini. Ini sangat mengkhawatirkan. Kalau kita lihat pendapatan negara itu sebetulnya kalau di Indonesia kita bisa anggap sebagai 3 komponen. Satu adalah komponen penerimaan pajak dalam negeri, yaitu di luar dari ekspor dan impor. Yang kedua adalah penerimaan dari perpajakan
Jadi pajak dalam negeri, PPh, PPN dan sebagainya, ditambah bea masuk dan bea keluar, ya, dan bea cukai, bea cukai dalam negeri, bea masuk dan bea keluar. Dan ketiga adalah ada penerimaan negara bukan penerimaan PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Itu secara keseluruhan. Jadi pada tahun 2019 dari 2018 dia turun menjadi dari 19,9% turun menjadi 10,6% penerimaan negara. Kemudian sekarang turun lagi menjadi 9% lebih. Oke, jadi sorry Pak. Jadi gapnya berapa nih? Penurunan 9 itu berarti sama dengan defisit berapa itu? Jadi sekitar kalau 1% itu penerimaan dari PDB itu 1% penerimaan PDB itu kan 15.000. Jadi kalau 1%-nya 150 triliun. Nah kalau 4% kan 600 triliun. Dan kalau bertahun-tahun berapa itu? Nah jadi inilah bahwa ketahanan fiskal kita sudah semakin rapuh. Jadi sustainability-nya sudah semakin rapuh, sehingga kekuatan negara untuk memberikan stimulus itu semakin lama semakin berkurang. Nah ini yang dikatakan bahwa yang saya selalu katakan bahwa ekonomi kita ini sudah buruk dari 2015 dan COVID ini hanya mempercepat ekonomi. Apakah bisa ada atau katakan memperberat kali, memperburuk gitu ya? Memperburuk dan mempercepat kehancurannya. Kehancurannya Ya, gitu kan? iya. Kondisinya. Jadi kalau tadi misalkan hancur dalam 5 tahun, sekarang dalam 2 tahun sudah akan hancur juga. Nah ini Pak, sorry. Nah 2015 itu sudah buruk sampai dengan sekarang. Artinya gini, ada faktor yang sustainable membuat buruk itu. Selain COVID sendiri yang hanya sifatnya mempercepatkan. Ya. Nah itu apa itu kira-kira faktornya? Salah satu adalah pembangunan industri ini tidak berjalan. Oh Ya, lalu kita hanya lebih banyak mengandalkan kepada ekonomi kita secara fundamental. Ini adalah lebih banyak berpatokkan pada komoditas. Jadi barang industrinya sedikit, tidak ada, tidak bisa bersaing. Dan kita punya ekspor itu dari komoditas, misalkan batu bara, kelapa sawit, karet. Itu pada puncaknya itu adalah 40% dari kita punya ekspor. Jadi begitu harga komoditas turun, maka ekonomi kita turun. Nah, sekarang sudah kita agak terbantu nih di dalam triwulan 1 2021 ini kita sudah terbantu karena harga komoditas ini naik tajam. Kenapa harga komoditas naik tajam? Itu karena pengaruh dari kebijakan moneter dunia yang namanya quantitative easing. Nah, quantitative easing ini akan berpengaruh kepada harga komoditas. Harga komoditas ini akan naik tajam. Tetapi kalau ekonomi dunia membaik dan quantitative easing mulai melambat atau bahkan di stop, maka ada arus balik uang dari emerging market ke negara maju. Dan harga komoditas sudah turun dan kita, Indonesia, akan terkena dampak negatif yang sangat luar biasa. Jadi dengan kata lain akan ambles lagi dong kalau begitu? Akan ambles lagi karena itu. Makanya kalau kita bilang bahwa, saya katakan bahwa 2021 ini kita masih belum tentu bisa selamat. Ada yang pemerintah mengatakan diperkirakan atau diharapkan defisit itu pertumbuhan ekonomi kan 5%. Itu masuk akal nggak itu? Sama kita lihat Q1 aja ya. Oke, Q1 sudah negatif. Sekarang menurut BPS negatifnya sekitar 0,2 ya atau 0,7 malah. 0,74 terhadap Q on Q, year on year ya, terhadap kuartal 1 2020. Kuartal 2 memang akan tinggi, tapi tidak setinggi yang diperkirakan oleh pemerintah karena kuartal 2 2020 tahun lalu itu sudah di dalam titik terendah. Mas itu minus berapa ya? 5 ya atau 5? Minus 5,3%. Sudah dalam titik terendah sehingga pertumbuhannya itu diperkirakan akan naik tajam.
Tetapi pemerintah mengatakan sampai 7-8% ini yang luar biasa. Dulu aja kita tuduh Iya. 5%, sekarang kita mau sampai 7-8% gitu. Tapi apa tuh kira-kira? Even gini, mungkin dari sudutnya Pak Anton itu nggak cukup reasonable enough. Ya. Tetapi kalau perspektifnya pemerintah apa yang dia menjadikan dia punya optimisme tumbuh sampai ke 7% itu apa gitu? Saya tidak melihat alasan-alasan optimisme pemerintah itu. Kalau kita lihat selama ini kan cuman asal sebut aja. Gitu ya? Cuman asal menyenangkan aja kan gitu Oh, kan. oke. Jadi rasionalnya kita tidak tahu. Mereka mengatakan Wah, itu optimis. sekarang Sekarang bayangkan bisa aja. dong, bahaya dong, bisa hoax dong pemerintah kalau begitu. Sekarang kan bayangkan saja bahwa di bulan Februari masih mengatakan bahwa ekonomi Q1 akan bertumbuh 2,1%. Dan itu Ini gimana gini kan? Pemerintah apakah mempunyai, kalau kita lihat institusi di luar negeri, terutama negara maju, itu memprediksi ekonominya itu sangat akurat karena mereka ada yang namanya ekonometri. Indonesia kita nggak dipakai. apakah cuma Ekonomi itu nggak dipakai sama sekali. kalau dipakai ya nggak begini. Ini asal saya bilang ya tebak-tebakan saja gitu kan. Ini berapa gitu. Ya benar bahwa salah satu adalah mungkin mengikuti IMF dan World Bank yang mengatakan ekonomi Indonesia akan tumbuh 5%. Wah, ramai-ramai semuanya ke 5% kan. Sejalan dengan itu. Cuman dari mananya itu nggak jelas ya. IMF dan Bank Dunia juga sudah prediksinya banyak meleset terus. Berapa kali harus revisi terus? Terutama perkiraan ekonomi Indonesia. Lalu saya mengatakan, dari pertengahan tahun lalu saya mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi 5% itu adalah mimpi atau ilusi. Jadi. Antara mimpi dan ilusi gitu. Karena apa? Apa faktornya bahwa itu? Ya, kita betul-betul menanyakan, apa faktornya sebenarnya? Saya katakan gini, di dalam resesi ekonomi itu cuma dua ada kebijakan yang untuk mengangkat ekonomi, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal itu dan mobil ini sudah tidak ada daya karena daya ungkitnya itu sudah melemah, ketahanan fiskal semakin turun, jadi semakin pemerintah tidak ada duit lagi lah untuk memberikan stimulus. Tapi kan utang banyak. Ya, Sudah 6.000 triliun lebih, itu nggak bisa menjadikan pengungkit tidak kira-kira. bisa karena kita kan harus bandingkannya dengan tahun lalu. Tahun lalu defisit sudah 956 triliun. Sekarang defisit cuma 1.000 triliun, 1.000 sekian triliun, 1.006 gitu. Cuma beda 50 triliun gitu. Nah, padahal ekonomi kita itu anjlok domestik ya, ekonomi domestik itu dari Q2 sampai Q4 tahun lalu itu anjlok 600 sampai 800 triliun. Gini, pertama adalah yang tadi di awal saya katakan kebijakan fiskal. Oke. Kebijakan fiskal pemerintah sudah tidak ada daya ungkit kalau dibandingkan dengan yang tahun lalu, berarti cuma peningkatannya Sedikit sekali. sedikit sekali. Terus kedua, kalau pemerintah tidak bisa mendorong, diharapkan kan konsumsi rumah tangga mendorong sendiri. Nah, rumah tangga masyarakat Indonesia tidak seperti masyarakat maju, negara maju yang mempunyai tabungan besar. Begitu pandemi stop, mereka bisa membelanjakan uangnya, tabungannya. Masyarakat Indonesia itu kalau menurut World Bank, kemiskinan dengan 5,5 dolar AS per hari per kapita itu ada 150 juta orang. Ada 52%, 52,8% pada tahun 2019. Artinya mereka itu minim tabungan. Bahkan banyak sekali komposisi atau masyarakat kita itu cuma hidup dari hari ke hari, minggu ke minggu atau bulan ke bulan. Nah, mereka ini tidak mempunyai daya ungkit langsung tiba-tiba bisa membelanjakan uangnya dari tabungan. Dan ketiga, ini adalah yang sangat mengkhawatirkan. Di dalam resesi itu, di semua negara, kebijakan moneter adalah menurunkan suku bunga. Bahkan suku bunga acuan sampai ke 0%.
Di Singapura itu cuma sampai 0,25% juga suku bunga acuan. Malaysia itu sekitar mungkin 0,5%, Thailand 1% itu Malaysia. Artinya semuanya di bawah 1%. Dan yang lebih parah lagi di Indonesia adalah suku bunga kredit itu masih bertahan 9% lebih untuk yang namanya Itu komersial base rate. Ya, Padahal BI suku bunga itu kan sudah 3%. udah 3,5%. 3,5%. Ya. Pertanyaannya kenapa ada cap sebegitu tinggi? Nah itulah. Tidak ada kontrol, ini bagaimana peran pengawasan? Nah inilah yang saya pertanyakan terus. Ini bagaimana peran otoritas Jasa keuangan moneter? Ya, apa BI yang kontrol atau OJK ini kalau suku bunga ini yang kontrol? ya sebetulnya itu kalau harusnya kan OJK sebagai Pengawas kan dia? pengawas, ya kan. Tetapi juga kan BI juga kan mempunyai sebagai otoritas moneter yang kebijakannya lah ya untuk menentukan kebijakan gitu. Jadi saya bilang bahwa ya tentu saja bahwa ini mereka bersama-sama. Mestinya begitu ya? Ya. Jadi ini tidak ada kontrol atau bagaimana? Di atas 10%. Nah ya makanya ini nggak ada kontrol atau bagaimana? Atau nggak efektif atau gimana ya sebenarnya? Ya. Gapnya jauh banget. Sangat jauh. Net interest marginnya itu bisa ada yang 8%. Nah makanya Ya. gimana itu? Dan itu kalau kita bilang 9% itu baru yang korporasi base rate, rate ya. Iya. Dan kalau itu ada yang 13%, 12% gitu. Hmm. Itu udah sangat luar biasa. Jadi yang dipertanyakan adalah apakah ini ada kontrol atau tidak, atau bahkan pertanyaan lebih mendasar, apakah ini ada price fixing atau tidak? Price fixing, apakah ini ada permainan yang bersama-sama bahwa ini kita turun gitu suku bunganya. Nah ini bagaimana peran tidak hanya otoritas moneter saja, tetapi juga tentu saja KPPU. KPPU ya? Karena apa? Karena 7 bank besar di Indonesia itu menguasai Mendominasi. sekitar Market share-nya berapa? hampir 70%. 70%. Itu 7 bank itu plat merah atau termasuk juga 4 plat merah yang kita punya dan 3 bank yang sudah well known itu lah ya? Ya. Nah, kita udah tahu sih ya. Ya, saya udah sering sebut, ya namanya udah tahu lah kalau Iya. kita bilang buku 4 semua Iya. sudah tahu bank apa aja Oke. gitu. Nah, ini kan menjadi pertanyaan besar Pak. Situasi pandemiknya begini, ekonominya merosot, tapi malah misalnya nih ada dugaan katakan permainan semacam itu. Apa ini bukan malah merupakan suatu kejahatan besar terhadap negara situasi pandemi, tapi mereka bermain gitu kira-kira. Kejahatan besar, kejahatan ekonomi, dan Iya. juga saya mengutamakan kalau ini benar, maka ini juga kejahatan kemanusiaan. Iya betul. Jadi, nah inilah bahwa Ada indikasi nggak? Pak Anton punya indikasi nggak bahwa ini kira-kira ya oligarki ekonomi gitu loh yang bermain gitu? Di mana indikasinya ya kira-kira? kalau indikasinya jelas bahwa kalau suku bunga acuan turun dan ini tidak turun kan itu indikasi kan? Indikasi itu ya paling Itu indikasi sudah jelas gitu kan. Sekarang tapi kan tinggal pembuktiannya bagaimana kan gitu. Bahwa indikasi ini kenapa dia di situ terus. Coba kalau 4 bank plat merah ini menurunkan bunga, pasti kan semuanya akan ikut turun. Sekarang kami berpendapat karena NPL mungkin akan tinggi, jadi mereka mencadangkan untuk NPL, ya non performing loan. Iya. Berapa persen selama ini? Ya, Masih di bawah 5 dong. di bawah 5 itu kan sekarang secara pembukuan, tapi kalau kita lihat yang Faktanya. sebenarnya kan mungkin bisa lebih dari itu karena apa? Karena kan di 2020 itu, tahun 2020 itu kan ada relaksasi yang tidak bayar dianggap tetap lancar. Gitu ya. Nah, sekarang masalahnya yang mereka harus bayar bunga pada tahun 2020, mereka tidak bayar bunga karena ada relaksasi, kemudian dibebankan tahun ini. Dan kalau tahun ini mereka tidak bisa bayar, dan kalau tahun ini tidak ada relaksasi lagi, dan tahun ini kalau sampai terjadi banyak kredit macet, bahkan pilot, Ekonomi malah kelengar dong. maka ekonomi kita Ambles dong. bisa Kolak tuh ya. tumbuh hanya ya kalau saya perkirakan ekonomi kita 0,5% sampai 2% saja pertumbuhan. Fotonya masih tumbuh. Ya, Masih tumbuh. tapi kalau itu dengan syarat bahwa itu tidak ada kredit macet yang massal. Tapi kalau ada begitu pasti itu bisa kolaps lagi. Kolak dong ya.
bisa masuk ke resesi lagi. Ke resesi lagi Bisa ya. masuk lagi. Daya ungkitnya dari segi komoditi nggak mungkin lagi ya. Begini, kalau saya lihat, kalau masalah saya hubungkan aja dengan perdagangan internasional ini Pak ya. Dengan China itu kita terus defisit loh. Terus defisit, apalagi kalau negara-negara yang lain tuh ingin sekali ininya. Nah, ini dari jalan keluar apa tuh kira-kira kalau industri nggak bisa, komoditi juga nggak bisa, perdagangan internasional gitu terus jalan keluarnya apa tuh Pak kira-kira? Jalan keluarnya seharusnya kan menata industri, tetapi kan ini tidak ditata. Artinya jalan keluar ini tidak benar-benar untuk ditata sejak dari 2015. Sebenarnya ekonomi kita itu sudah mulai turun dari tahun 2012. Sejak harga komoditas itu anjlok. Ya, kenapa harga komoditas pada saat itu turun tajam? Salah satunya adalah selesainya kuantitatif easing dunia. Nah, sekarang kita himpit, ya. Sekarang kita himpit. Nah, waktu dia turun harga komoditas, maka ekonomi kita anjlok. Nah, di mana penataan ekonomi industri ini tidak berjalan. Bahkan kalau kita lihat 5-6 tahun ini yang dibentuk itu kan semuanya kan berbasis sumber daya alam terus. Ya, industri ini adalah jarang sekali yang benar-benar dimasukkan. Jadi ekonomi kita ini tinggal menunggu bahwa akan terjadi lagi krisis yang sangat dalam, di mana rupiah akan anjlok lagi, dan di situ baru mulai ada perombakan lagi. Jadi saya rasa ekonomi kita akan menuju ke situ karena tidak ada cara lain bahwa Untuk menanggulangi ini menanggulangi itu sulit ya. Karena pertama adalah kalau kita lihat, kenapa saya bilang bahwa dari sekitar 2012 itu transaksi berjalan kita, defisit transaksi berjalan ini adalah politik bagaimana ekonomi kita ini tergantung dari dolar asing yang masuk. Transaksi berjalan defisit artinya keluar itu uang keluar. Ini meningkat sampai 2018 dan 2019 itu lebih dari 30 miliar US dollar. 2018 dan 2019. 2020 mengecil. Ya, karena kita bilang impor kita juga turun dan juga dividen mungkin juga yang untuk luar negeri juga turun. Tapi yang paling utama adalah harga minyak dunia itu turun. Karena ekonomi kita ini yang sangat tergantung dari, kita sudah net imported ya, dari BBM. Nah itu semakin lama semakin besar. Nah karena harga minyak dunia itu sempat mencapai $20 per barel ke bawah, nah itu kita terselamatkan. Tapi sekarang ini sudah mulai menuju ke normal lagi. Ya, sudah sampai $50-60 per barel. Nah ini akan mempertajam lagi kita punya defisit neraca transaksi berjalan. Dan mau tidak mau bahwa utang ini akan semakin besar dan kita akan semakin tergantung dari aliran dolar luar negeri ke Indonesia. Kalau begitu itu semakin lama semakin besar. Kalau tidak ada inflow dolar gimana ya? Nah, kalau tidak bisa menutupi inflow-nya ya, tidak bisa menutupi outflow tadi, maka rupiah akan collapse. Itu apa prediksi yang katakanlah probability-nya tinggi gitu ya? Sangat tinggi sekali. Sekarang Gini, ini, sorry Pak, saya tadi teringat nih, kalau Pak Anton mengatakan industri nggak jalan dan sebagainya, saya ingat kata-katanya Bahlil, yang sekarang Menteri Industri dan Kepala BKPM itu. Dia dari 23 investasi, walaupun sudah diberikan tax allowance, investment allowance, tapi ternyata hanya 5 yang merealisasikan. Jadi dengan kata lain investasi masih ada kan? Ya. Kemudian utang kita di sisi yang lain masih begitu tinggi Pak. Ada ekonom yang mengatakan akhir pemerintah Pak Jokowi bisa meninggalkan 10.000 triliun kira-kira, ya kan?
Lalu kalau industri nggak jalan, perdagangan nggak jalan, Pak, utang segitu banyak. Lalu tadi Pak Anton memberikan gambaran bahwa sebenarnya 52% lebih masyarakat kita ini nggak punya daya beli lagi. Terus negara ini bisa nggak Pak akan menuju ke negara gagal? Ekstrimnya gitu Ya, saya sedang menulis bahwa 2045 itu kita akan menjadi negara gagal. Gitu ya? Itu Sudah anti. karena saya diminta kenapa 2045 itu adalah untuk 100 tahun. Ya. Tapi kemungkinan itu bisa nggak itu akan lebih maju lebih cepat dari 2045? Sangat mungkin, Sangat mungkin sekali. Jadi begini, kalau kita bicara gagal, pertama adalah apakah kita akan masuk krisis lagi yang dalam arti apakah rupiah itu akan anjlok sampai sedemikian rupa, mungkin apakah akan mencapai 20.000 kan itu, Gitu ya 18.000, 20.000, bahkan 20.000 Pak. Ya sekitar itulah ya. Lebih. Ya, oke. Itu satu ukuran tuh Pak. Iya. Satu ukuran nilai Ya. rupiah. Nah, itu sangat mungkin sekali. Itu sangat mungkin sekali. Karena begini, kalau negara itu mempunyai defisit transaksi berjalan, itu otomatis kursnya itu akan melemah. Nah, kita kursnya tidak melemah. Ya, karena kan lumayan. Kan rupiah kan bisa Di sampai 14.400 14.000 sampai kurang dari 14.000. Itu karena bukan prestasi dari kita punya ekonomi. Ini karena ada unsur-unsur intervensi Dari dari fiskal. oh. Intervensi ini kalau saya mengatakannya bahwa ini didoping. Hmm. Sebenarnya nggak kuat, tapi dia disuntik obat kuat terus gitu, didoping sehingga dia seolah-olah kuat. Dari mana ngedopingnya? Dopingnya begini, dopingnya adalah bahwa utang luar negeri atau utang harusnya dari luar negeri ya, utang luar negeri yang tidak dipakai untuk memperkuat cadangan devisa. Nah, jadi cadangan devisa kita kenapa bisa meningkat? Cadangan devisa ini kan pada umumnya kan kalau transaksi berjalan kan pasti defisit, tergantung dari aliran modal masuk tadi. Aliran modal masuk itu cuma terdiri dari dua komponen, yaitu PMA dan investasi di portfolio. PMA itu semakin lama semakin sedikit. Berarti yang paling besar adalah investasi portfolio. Nah, investasi portfolio itu di saham itu sedikit. Sekarang yang paling banyak adalah investasi portfolio, yaitu di surat utang negara dan BUMN. Nah, ini yang terus diumpani terus, sehingga kita lihat 5 tahun terakhir ini adalah bahwa utang negara dan BUMN itu menjadi mesin utang luar negeri Indonesia, saya katakan ya, mesin utang gitu. Nah, karena itu dia sangat besar sekali pertumbuhannya. Nah, tanpa itu ekonomi kita akan kolaps. Karena apa? Karena sekarang lihat ini utang swasta nasional itu pertama size-nya tidak besar, tidak begitu besar, dan kedua itu ada switch bahwa mereka itu mungkin khawatir default, jadi mereka itu ke utang swasta, utang BUMN dan utang komersial. Jadi dengan kata lain perbandingan utang swasta semakin mengecil lah ya, karena ada handicap yang nggak memungkinkan mereka bisa memperbesar utang kan. Tapi sebaliknya BUMN plat merah dan pemerintah yang makin besar ya. Itu persoalannya. Nah, jadi gini, kalau situasi utang ini yang untuk ngedoping, ngeganjel ini kan, utang terus. Karena membiayai fiskal. Itu karena dengan fiskalnya sudah masih berakhir, maka Bank Indonesia diseret untuk membiayai fiskal. Salah satunya adalah dengan cara merubah undang-undang. Ya, itu sudah belum kan? Masih dalam wacana kan? Sudah. Oh sudah. Dengan Perpu. Oh yang Perpunya yang dengan dalam Perpu. rangka pemulihan ekonomi nasional. Ya, itu. ya. Bahwa Bank Indonesia Saya kan udah tertarik. boleh Oke. diminta untuk membiayai dibeli di Burden sharing primary gitu market. ya kira-kira itu ya. Ya, mereka sebutnya burden sharing. Kalau saya menyebutnya bail out. Fiskal. Gitu.
BI membackup fiskal gitu. Membeli fiskal gitu. Kalau nggak tanpa itu adalah mereka sudah kolaps kan gitu. Iya. Kalau saya itu. Jadi mereka sebutnya burden sharing. Kan? Bahasa Kita tahu teknis kan gitu. bahasanya bahasa yang ini sekali gitu. Kalau saya menggunakan bahasa awam aja ya bail out gitu. Terhadap fiskal. Ya ada yang mengatakan, ya tapi kan ini kan burden sharing, ya burden sharing tanpa apapun tidak bisa melanggar undang-undang. Nah kalau dia melanggar undang-undang, artinya sudah intervensi untuk ada sesuatu yang gawat. Nah itu, jadi sudah ini kan, Bank Indonesia sudah dibawa ke ranah ke sana. Itu sampai dengan 22 tahun 2022. Sekarang pertanyaannya, kalau 2022 sudah selesai, ya, ke 2023, apakah akan dibuat begitu lagi? Apakah Bank Indonesia sekarang bebas juga untuk membeli di primary market? Dan ini perkiraan saya, bahwa ini akan menjadi worse untuk seperti saat ini, lebih dari saat ini. Kenapa worse ya? Kenapa lebih buruk? Lebih buruk menurut saya bahwa defisit yang 3% itu tahun 2023 itu akan diperpanjang. Ini yang saya khawatirkan. Itu defisit 3%. Perpu itu kan membatasi bahwa batas defisit 3% itu kan tidak berlaku. Jadi sekarang defisit mau berapapun bisa. Dan saya rasa 2023 diperpanjang. Dan Bank Indonesia boleh membiayai fiskal sampai meskipun di luar dari 2022 tadi. Dan bahkan yang lebih parah adalah kalau dibikin lagi Dewan Moneter. Dihidupkan kembali itu ya. Dihidupkan kembali semacam itu. Mungkin ya sekarang kata-kata dengan nama bagus dengan nama yang berbeda gitu. Tapi intinya adalah yang menangani, yang mengepalai moneter adalah otoritas fiskal. Jadi eksekutif kembali lah ya, pemerintah lagi gitu ya kira-kira. Itu yang berbahaya ya, akan Itu terjadi, sangat berbahaya. bisa terjadi seperti kasus-kasus Senturi, BLBI dan sebagainya, kira-kira gitu ya. Bukan hanya itu. Lebih dari itu adalah bahwa ini kita bisa kalau ini nanti berlebihan seperti zaman tahun 55. Oh, ya itu waktu Bung Karno di mana bahwa inflasinya sampai puluhan ratusan persen. Nah, kalau ini dia berlarut 2023, 2024 itu begitu, nah itu bukan tidak mungkin bahwa inflasi kita nanti akan melonjak. Karena fiskal kita juga tidak kuat. Kalau tidak ada restrukturisasi fundamental ekonomi secara menyeluruh, termasuk juga restrukturisasi fundamental fiskal. Nah ini yang dikhawatirkan, dan saya tidak melihat bahwa pemerintah ada niat dan kemampuan di situ. Oke, mitra bisnis ya sudah mendengar salah satu pengamatan analisis dari Pak Antoni Budiawan, ya seorang ekonom yang demikian cerdas, kritis, tetapi semua analisisnya dengan data-data yang sangat dapat dipertanggungjawabkan. Nah, pesan dari kami adalah masyarakat jangan terlalu banyak berharap dari bantuan tunai terus, tapi mulai sekarang harus belajar untuk survival ya secara mandiri, entah bagaimana caranya, karena yang harus dipikirkan adalah skenario yang semakin buruk. Kalau semakin positif itu doa kita bersama, dan tentu itu yang kita harapkan. Tetapi mendengar analisisnya Pak Anton adalah harus ada persiapan menurut saya ya dari masyarakat itu supaya nanti tidak kaget-kaget kalau situasi buruk itu terjadi. Nah, mitra bisnis, saya sekarang mau minta closing statement nih dari Pak Anton. Apa Pak kira-kira closing statement dan yang pesan yang bisa disampaikan untuk teman-teman bisnis nih kira-kira? Ya, kita harus bisa mengantisipasi bahwa ekonomi ini tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang dikatakan kabar-kabar baik saja, dan oleh karena itu kita harus bisa menyiapkan diri dan ya jangan sampai kita ketika
badai datang, lalu kita tidak siap apa-apa. Gitu ya. Nah, saya rasa bahwa Sorry Pak, kalau itu worst case terjadi, artinya gini, katakanlah bencana itu terjadi gitu ya. Kira-kira bagaimana nih penyelamatan yang dilakukan mungkin secara mandiri gitu ya. Artinya masyarakat harus menyelamatkan dirinya masing-masing kan. Iya. Nggak bisa berharap dari pertolongan pemerintah kan kira-kira gitu. Nah itu apa yang harus dilakukan oleh masyarakat kira-kira? ya itu sulit ya, bahwa kita ini harus bisa bertahan saja. Gitu. Jadi artinya bisa bertahan ya seperti kalau 95, tahun 97, 98 ya masyarakat bertahan masing-masing lah. Jadi mempunyai kreativitas bagaimana untuk menyambung dari Hidup. hari ke hari kan gitu kan ya. Iya. Supaya kita jangan ya kalau bisa adalah jangan sampai memakan tabungan kan gitu. Nah inilah jadi tapi ya itu yang paling sulit. Oke. Baik Pak Anton, terima kasih banyak ini untuk semua analisisnya dan opininya. Mitra bisnis, sampai di sini perbincangan kita, tapi saya percaya apa yang telah disampaikan oleh Pak Antoni Budiawan ini sungguh sangat penting untuk kita simak. Sedikit lagi. Oke. Gini, kalau kita lihat bahwa krisis ekonomi itu tidak bisa diprediksi. Ya kalau kita bilang bahwa tahun ini atau tahun depan atau kapan itu sulit diprediksi. Tetapi sekali datang itu bisa tiba-tiba. Jadi artinya mau sekarang kalau begitu datang bisa dalam waktu 1 bulan 2 bulan langsung kolaps. Kita lihat bahwa tahun 2007, 2008 bagaimana Amerika, ya 2006 mereka semuanya masih sangat optimis gitu, semua masih baik-baik saja, pertumbuhan ekonomi masih bagus, tapi tiba-tiba kolaps. Jangan lupa tahun 97 Indonesia kolaps, tahun 96 pertumbuhan masih 7%, masih 6% sampai 8%. Jadi masih sangat tinggi. 97 sampai dengan semester 1 pertumbuhan pun masih 6% ke atas. Tapi tiba-tiba di semester 2 kolaps. Jadi harus benar-benar menyiapkan diri. Ya, ini tambahan yang sangat penting mitra bisnis, situasi yang tidak selalu bisa diprediksi. Artinya kita semua harus selalu mempersiapkan diri untuk keadaan yang buruk, yang tidak kita inginkan bersama. Demikian mitra bisnis dan salam sehat semua.